Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang cyber security. Sebelum kita membahas materi yang lebih dalam lagi, kita harus tahu apa latar belakang dari materi ini. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komunitas yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat penting bagi sebuah organisasi seperti perusahaan, perguruan tinggi, lembaga, pemerintahan maupun individual. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Jadi seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua atau menjadi tidak prioritas atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Contoh pada fenomena keamanan siber di Indonesia. Indonesia itu berada di peringkat atau berada di ranking 5 yang berisiko mengalami serangan IT security. Lanjut kita membahas mengenai ruang siber. Apa itu ruang siber? Ruang siber atau cyberspace pada dasarnya menyediakan apa yang disebut Jones sebagai neo public space. Secara digital, karakteristik public space atau dengan menyebutnya sebagai virtual space bisa dimaknai sebagai sesuatu yang umum atau yang sifatnya pribadi, antar budaya atau lintas bahasa hingga pada publik yang terkontrol atau yang bebas. Jadi diibaratkan alun-alun di mana kita bisa menemukan beragam karakteristik termasuk juga latar belakang entitas yang berada di sana. Apa yang dimaksud dengan ancaman siber? Ancaman siber merupakan ancaman dan gangguan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi. Dan ini dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada, antara lain cyber espionage, cyber warfare, cyber crime, cyber terrorism. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cyber espionage. Cyber espionage menjelaskan tentang mencuri rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam format digital atau di dalam komputer dan jaringan network. Dengan cyber espionage ini adalah cara untuk mencuri data atau memata-matai data-data orang lain. Selanjutnya ada cyber warfare. Cyber warfare ini sama seperti layaknya tank di dunia nyata. Ya, menyerang perangkat lain menggunakan aksi-aksi virus atau serangan-serangan cyber lainnya. Kemudian ada cybercrime, adalah kejahatan dunia maya, mencakup setiap tindakan kriminal yang berhubungan dengan komputer dan jaringan. Selain itu, kejahatan dunia maya juga mencakup kejahatan tradisional yang dilakukan melalui internet, seperti contohnya pemasaran jarak jauh, penipuan di dalam internet, pencurian identitas, dan pencurian yang kartu rekening kredit pun dianggap sebagai cybercrime. Kemudian ada cyber teroris. Layaknya teroris di dunia nyata, di dunia virtual juga ada teroris. Terorisnya yaitu cyber teroris. Cyber teroris ini memiliki target, impact, metode dalam aksinya, daerah, alat-alat perawat untuk menyerang, dan motivasi untuk melakukan tindak teroris tersebut. Kemudian, tahapan pada serangan cyber. Ada 4 tahapan. Yang pertama, dengan cara mencatat risky encounter. Kemudian, ketika ia sudah mendapatkan data-data dan kode-kode dari cara pertama ini, maka para hacker yang melakukan serangan cyber akan memulai breaking in, kemudian melakukan setting soft, dan selanjutnya mereka pun berhasil pada langkah keempat, defuse activity.
Mereka berhasil mendapatkan data-data seperti uang bagi cyber yang ingin mencuri atau data-data rahasia lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas siapakah pelaku-pelaku ancaman siber, seperti yang terlihat pada piramida tersebut. Para aktor intelektualis ancaman siber juga bisa mereka yang juga memiliki kegiatan usaha, mencuri identitas pribadi korbannya dengan tujuan penipuan. Atau bisa juga pelaku mata-mata industri yang berniat mencuri data-data tentang rahasia dagang ataupun hak milik intelektual dari korbannya. Di sini kita harus ingat, abad ke-21 bukan lagi abad ke-20. Hampir 90% infrastruktur kritis kini dikuasai oleh sektor swasta. Infrastruktur kritis itu sendiri berarti sasaran segala bentuk serangan dapat melumpuhkan. Oke, selanjutnya harus diingat bahwa ada beragam kepentingan serangan cyber, seperti kerugian material dan finansial, dan ada juga kerugian sosial seperti hilangnya kepercayaan. Pada keuntungan perusahaan itu pada sektor swasta yang lebih efisiensi, dan pada sektor publik keamanan nasional dan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, anatomi serangan cyber secara fokus, yaitu yang harus mendapatkan perhatian. Yang pertama cyber espionage, yang kedua cyber warfare, yang ketiga cyber crime, dan yang keempat cyber teroris. Dengan tujuannya, pertama untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua mengembangkan solusi pertahanan, yang ketiga pemahaman dan mitigasi dari serangan. Selanjutnya anatomi serangan cyber, yaitu tujuannya yang pertama untuk mendapatkan uang, mendapatkan kekuasaan, dan dapat mengendalikan atau mengambil alih kendali, dan sebagai pencitraan, sebagai balas dendam, cracker, dan juga sebagai media belajar, perlindungan atau uji coba, atau juga sekedar iseng. Selanjutnya anatomi mobile attack. Anatomi itu ada 3 macam anatominya. Yang pertama melalui device-nya, yaitu seperti melalui browser, SMS, atau aplikasi, atau juga melalui malware dari HP tersebut. Yang kedua melalui jaringan, dan yang ketiga melalui web server ataupun database. Selanjutnya sumber informasi dan sumber intelijen serangan cyber seperti melalui Facebook, Instagram, YouTube, Skype, ataupun media-media sosial lainnya. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami ucapkan salam cyber.